Sebelumnya saya rasa Pak, kami dikirim ke sini oleh Pak Tantimet untuk mata kuliah etika profesi hukum. Ingin bertanya mengenai profesi Bapak sebagai notaris kan. Sebenarnya kami mau tahu dulu Pak, sebelumnya boleh nggak Bapak jelasin gimana Bapak menemukan notaris sebagai mungkin pekerjaan yang ingin Bapak lakukan gitu. Kenapa Bapak mau jadi notaris di Batam? Ya, kalau soal jadi kerjaan kan kadang pilihan dan kesempatan ya. Soal kerjaan contoh lah, ada banyak yang punya cita-cita tak tercapai pun banyak ya. Kadang ada yang kuliah di ekonom berharap bisa cari wira swasta sukses, tapi kan namanya keinginan sama ketercapaian. Jadi singkat kata, kalau mau dilakukan penelitian, saya yakin 80% yang bekerja menyimpang dari pendidikan dia. Kalau soal pilihan kadang kesempatan dan kemauan ya. Dan kemauan tinggi, kesempatan nggak ada ya. Jadi kalau soal pilihan kerja itu sebenarnya itu di luar konteks keprofesian ya. Kalau soal kerjaan itu memang sifat pekerjaannya butuh butuh ketelatenan, kesabaran, terhadap suka sama dokumen-dokumen. Nah, itu mungkin salah satu yang kewajiban yang harus diperhatikan. Yang lain pertanyaannya? Oh, jadi memastikan ini Pak, berarti Bapak sebelumnya nggak ada ketertarikan secara khusus ya? Saya paling suka sama dokumen-dokumen. Oh. Nah, sama dokumen-dokumen suka. Nah, jadi termasuk berkas-berkas administrasi suka, golongan manajemen administrasi suka. Nah, itu. Lalu kalau clipping koran, saya pernah juga clipping koran dengan sangat baik, dan itu berarti kan data-data itu kita clipping dengan yang baik, misalnya itu kan kesukaan terhadap sebuah administrasi. Berarti udah tercapai lah ya mimpi Bapak jadi notaris. Sekarang kan Bapak udah termasuk salah satu notaris top lah di Batam. Kira-kira sekarang di kantor Bapak? Menurut siapa top itu? Kami semua setuju Pak, kalau Bapak tuh keren. Mau tahu aja sih Pak, sekarang di kantor Bapak kan kayaknya tadi ramai tuh. Kira-kira di kantor yang mengurus surat-surat ini karyawan Bapak sekarang ada berapa? Oke, karyawan di sini yang banyak lah ya. Nanti secara itu mungkin 30-an ya. Wah, ramai ya Pak. Karena kita karena udah lama ya, lebih 23 tahun lebih ya. Sebentar lagi mau masuk 24 tahun. Udah lama juga sekarang Dok. Tapi kalau mama muji apa? Nanti kalau muji-muji sampai terlalu tinggi, cemplung, lebih berat ya. Ini namanya menghargai. Berarti Bapak Rambut saya agak naik ya. Belum naik ya. Kira disanjung kita rambutnya udah pun ya. Oke, lanjut sambil bercanda ya. Saya bercanda ya. Berarti kan Bapak udah kira-kira udah lama menduduki posisi sebagai notaris di Batam. Saya ingin bertanya, untuk klien Bapak sendiri kebanyakan dari pihak mana ya? Apakah dari persoalan seperti perbankan, developer, atau perseorangan? Oke, semua golongan ada ya. Semua golongan, dari golongan paling bawah sampai golongan atas semua ada. Kalau memang kayak contoh kredit rumah subsidi, kebanyakan kan golongan ekonomi menengah ke bawah, rumah bersubsidi kan ya murah-murah, harganya pun murah, ada sumbangan pemerintah atau keringanan. Lalu pengusaha yang melalui modal kerja di bank dan sebagainya, pengusaha besar, developer atau distributor dengan kalangan atas, semua ada, semua kalangan ada. Berarti bisa kita bilang notaris itu sangat membantu ekonomi lah Pak? Oh ya pasti. Jadi ya
ekonomi memang sangat terbantu, seperti kayak Presiden membuat pensertifikatan massal seluruh Indonesia dengan tanah yang belum bersertifikat disertifikatkan, kan membantu ekonomi. Jadi dulu tinggal di rumah-rumah yang awal asal muasal dikatakan rumah liar oleh pemerintah, dialokasikan kepemilikan tanah dan disertifikatkan dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ya, dalam proyek operasi nasional agraria ya, PRONA ya. Berhubungan dengan menjaga kepercayaan keras ya nih Pak, kan sesuai dengan kode etik notaris, salah satu kewajiban notaris itu menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien, betul ya itu Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak menjaga informasi klien yang dianggap sebagai rahasia, konfidensial gitu? Jika Bapak sendiri dengan juga karyawan-karyawan Bapak, gimana cara menjaganya? Ya, jadi memang karena kerjaan ini kan kerjaan kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah orang lain kasih kepercayaan dan kita sudah berkecimpung di dunia kepercayaan, berarti kan itu suatu prinsip yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh diabaikan ya. Oke. Kalau misalnya gini Pak, kita tahu nih klien kita itu nggak jujur atau misal orangnya agak nggak jelas gitu, dia bermasalah, bisa aja Bapak kan dicari oleh jaksa atau polisi gitu, kan nggak mungkin untuk Bapak tetap merahasiakan hal yang sepatutnya tidak dilakukan oleh dia. Itu kira-kira gimana? Jadi kalau dalam etika profesi itu memang, kalau contoh lah, ya contoh yang paling sering terjadi, orang proyek-proyek pemerintah anggap ada korupsi atau kolusi atau semacam KKN. Di dalam korupsi atau penggelembungan biaya kan selama tender ini bisa saluran air sepanjang 5 km, kita kan nggak terjun di sana. Ini harga wajar mungkin 5M, ternyata di anggaran 10M dan seterusnya. Itu kan kita nggak ada urusan ke situ. Jadi semacam itu ya. Kalau ada yang di luar biaya bukan konteks kita ya, kita memang ada kaitan dengan kalau dia mau menjajaki persoalan hukumnya atau persoalan nilai. Nah, nilai berarti dia mungkin cari orang yang mengerti akan harga. Kalau dia menjajaki seputar dokumen, ya memang dokumennya lengkap, PT, izin dan semuanya, orang-orang yang melakukan itu sah ya. Itu ya memang kita hanya selain berpacu pada apa yang dilihat, diketahui, ya itu aja. Ini saya juga ada pertanyaan Pak mengenai situasi di mana ada klien membuat akta bersama dengan Bapak, tapi kemudian klien itu bersengketa sehingga sampai ke pengadilan dan kepolisian, sehingga Bapak dipanggil oleh polisi atau jaksa atau pengadilan gitu lah. Bagaimana Bapak menghadapi situasi seperti itu ya? Ya, kalau di negara hukum siapapun yang dipanggil wajib memenuhi. Kalau tidak bisa dijemput paksa. Persoalan jemput paksa di satu sisi, terlibat di lain sisi. Jemput paksa karena tidak patuh pada aturan yang ada. Kalau soal memang ternyata ada kelalaian, nah itu tanggung jawab tentang kesalahannya. Saya nggak tahu ini pernah ada kejadian seperti ini atau enggak, tapi apakah memungkinkan kalau misalnya ada klien yang tiba-tiba membatalkan akta yang sudah dibuat di depan Bapak tanpa alasan yang jelas? Ya, jadi kalau soal 1338 BW ya, ajas kebebasan berkontrak ya, 12 sekian ya. Kalau 1338 itu ya mungkin kurang lebih seputar itulah,
Nah, itu azas kebebasan berkontrak, siapapun mau ada kontrak dalam arti buat ikatan keperdataan sah-sah saja ya, sah-sah saja. Jadi kalau mau sepihak ya berarti kan tidak memenuhi kaidah azas kebebasan berkontrak, berarti tidak sah. Membatalkan sepihak yang nggak boleh itu ya, itu kalau mau ke pengadilan, pengadilan pun nggak setuju, paling tidak harus kompromi yang baik ya. Saya Elis Pak. Kalau dari saya, kalau misalnya nih Bapak lagi berhalangan hadir untuk ketemu sama klien, terus dari organisasi notaris ini tuh nunjuk notaris pengganti nih Pak. Nah, tapi notaris pengganti ini tuh nggak mau menjalankan tugasnya, itu kira-kira gimana Pak? Jadi kembali lagi, kalau dia mau ditunjuk sebagai notaris pengganti ya konsekuensi dia mau, kecuali dia pas lagi berhalangan mungkin menghadiri sebuah undangan, misalnya lagi ada undangan kayak gitu-gitu yang memang kayak paling di reschedule. Oh sorry ya, saya Sabtu nggak bisa, mungkin Senin atau Rabu dan seterusnya. Jadi kalau soal tanggung jawab formal ya dia tetap akan berkomunikasi yang baik ya. Nah, Berarti mau nggak mau memang dia harus mau ya gitu Pak? yang mau dalam arti memang itu memang batas itu, tapi kalau yang dibuatnya itu yang nggak benar dia juga bisa menolak. Apakah setiap klien yang datang ke buat notaris pasti harus berbuat, nggak boleh. Ada juga boleh tolak sejauh tidak bertentangan dengan keagamaan, kesusilaan, norma kesantunan, norma kewajaran. Oke, gitu ya Pak. Terus selanjutnya, gimana Bapak bisa meyakinkan klien kalau misalnya akta-akta yang Bapak bikin tuh akta asli? Akta asli, oke, ada yang punya akses untuk ditelusuri ke COVID banyak memotivasi Indonesia menuju digitalisasi. Kita banyak berkemajuan di sistem digital. Jadi kalau zaman digital sejauh data dan internet bisa connect, bisa ditelusuri dari genggaman tangan setiap orang yang ada handphone, dan mungkin bisa jelajahi di Google dan seterusnya ya, aplikasi-aplikasi yang ada. Itu sebagian sudah bisa dicari. Barang ini ada, PT ini ada nggak, sertifikat ini ada nggak, bisa juga. Oh berarti si klien ini punya akses ya Pak, bisa ngecek kalau Notaris ini. yang notaris yang punya akses ya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena kan sekarang banyak sekali anak-anak muda juga yang ingin menjadi notaris, Mbak. Kira-kira Bapak ada saran nggak untuk anak-anak muda yang sekarang yang ingin menjadi notaris? Kira-kira apa saja yang harus mereka persiapkan, Pak? Ya, karena gini, pertumbuhan penduduk relatif tinggi, sehingga yang membutuhkan lapangan kerja pun makin hari makin lebar, dan kompetisi dan persaingan itu tidak terabaikan. Itu sudah pasti, mau usaha apapun kompetisi. Jadi memang kalau soal kesiapan ya memang, karena dunia notaris kan pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan, tapi kalau kebutuhannya besar-pasak dari tiang dan atau antara demand dan supplier. Demand supplier itu semua buka kantor, siapa mau buat surat. Jadi kan kalau tidak dipantau kewajaran, itu pun satu kesalahan. Jadi bukannya kita
mengabaikan pendidikan. Jadi semacam keseimbangan. Jadi orang yang memang kemampuan pendidikannya nggak tinggi, jangan dipaksakan ke sarjana. Kalau perlu ya memang Indonesia contoh, manusia Indonesia sudah pegang cangkur aja orang jangan, nggak ada yang mau, tapi itu salah. Justru kalau cangkur nggak ada, minimal dia bisa pegang traktor, bisa pakai bulldozer, itu juga di wilayah pertanian. Jadi keterampilan itu kalau nggak diseimbangkan semua, bukan cuma ini, hanya contoh aja. Jadi keseimbangan penting. Semua jadi dokter, oke, mau dokter. Nah, semua dokter, pasiennya di mana? Nah, oke. Jadi kayak gini kurang lebih gitu. Keseimbangan perlu. Oke, Pak. Berarti keseimbangan sama kesetaraan itu bagaimana? Iya, itu penentu batasnya. Lalu Pak, ini kita balik lagi ke pembuatan akta ya Pak. Gimana Bapak bisa memastikan kalau akta yang Bapak bikin itu sifatnya objektif, independen, dan netral Pak kalau Bapak bikin? Oke, kamu punya keterampilan, kamu punya modal. Saya kan harus melindunginya. Nah, di sini batasan saya, penalaran saya untuk menentukan kira-kira kerjasama ini saya harus kasih pagar-pagar. Bentuk pagarnya saya harus punya integritas untuk mengatur. Jadi walaupun kamu punya keterampilan, saya pun akan pagar. Contoh, kamu sudah usaha sudah bernama, nanti di pagar ini kamu setelah berakhirnya kerjasama 2 tahun atau 3 tahun tidak boleh berusaha di bidang yang sama. Ya, kamu nggak boleh kerjasama putus sama dia, mentang-mentang kamu sudah terkenal orang nomor 1 di kota ini. Wah, kita pagarin, tugas saya membawa pagar melindungi dia. Nah, minimal 2 tahun atau 3 tahun kamu nggak boleh berusaha di bidang ini. Kalau berusaha akan kena denda yang setinggi langit. Ya, minimal pun langsung bangkrut dendanya. Itu pagar saya melindungi. Nah, ini aja contoh aja, masih 1001 lagi. Siap Pak. Lalu kalau untuk tantangan dan hambatan Pak dalam menjaga kerahasiaan dokumen Bapak itu gimana Pak? Kalau Bapak sendiri? Menjaga kerahasiaan yang memang namanya ya istilahnya risiko tanggung penumpang. Risiko tanggung penumpang ya. Berarti balik lagi ke masing-masing Risiko Bapak. tanggung jawab penumpang. Kamu naik pesawat bawa barang yang dilarang, bawa pistol, bawa pisau lah kalau saya tahu jawab. Pisau kan dilarang. Nah, kamu nanti akan minimal disuruh buang. Oke, siap Pak. Oke, izin Kak, saya Elis dan saya ini mahasiswa. Jadi pertanyaan dari saya, selama Bapak menjadi seorang notaris selama ini, apakah ada pembuatan akta yang menurut Bapak agak susah ataupun butuh ketelitian dalam pembuatannya? Ya, kalau susah dan sebagainya ya memang kadang memang agak jelimet, maksudnya terutama adalah yang agak jelimet. Kadang orang yang punya istri lebih dari satu, ada istri sah, istri tidak sah, atau anak di luar nikah gitu-gitu. Nah, itu termasuk bisa jelimet ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke hukum formal ya, kalau tercatat ya anggap anak sah, nggak tercatat dan itu kita anggap anak luar nikah boleh disahkan, nah dia sebut tadi. Kalau itu pasti ada, kerja apapun ada kesulitannya. Berarti tergantung konteks sama Iya. kasus yang mereka hadapi sendiri. Terus selanjutnya yang seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa selama ini kan belum ada kesalahan dari bawahan Bapak. Jadi berarti belum ada dong keliru atau ketidaktelitian bawahan Bapak dalam mengerjakan tanggung jawab mereka nih, yang membuat Bapak merasa bersalah terhadap klien atau sebagainya. Ya, kalau soal kadang gini, urusan bisa urusan di kita, urusan di pihak ketiga. Kalau di pihak kita kan
karena kita yang buat. Kalau namanya ada kekeliruan, koreksi dan sebagainya, itu kan dunia hukum dikenal dengan perbaikan kata masyarakat, dunia hukum dikenal dengan renvoi, itu bahasa Belanda. Jadi konteks perbaikan itu namanya mungkin saja, tapi kan contoh kami ternyata keyboardnya kurang bagus, M-nya double, kelebihan huruf kan itu sifatnya yang bersifat manusiawi atau apa. Jadi kalau ada yang karena kebijakan birokrasi, kebijakan birokrasi terutama pada saat-saat masa transisi. Masa transisi maksudnya ada kebijakan baru yang butuh perbaikan pada awal diterapkan, itu masa transisi. Pasti sana sini terdapat kekurangannya yang harus diperbaiki. Itulah kendala-kendala bisa aja. Oke Pak, terus kalau dalam pembuatan akta notarial bisa terdapat kesalahan yang dapat merugikan para pihak. Jadi Bapak sendiri bagaimana menyelesaikan? Contohnya bisa lebih konkret merugikan para pihak, contohnya apa? Contohnya dalam suatu akta notarial yang seharusnya pihak pertama menjadi pihak kedua malah menjadi sebaliknya. Itu mungkin karena kesilapan. Kalau kesilapan itu kan andaikan ada gitu kan namanya ada renvoi atau perbaikan. Kalau ada konteks-konteks ini bisa juga karena tanggung jawab jabatan bisa diperbaiki. Umumnya dari akte-akte diperbaiki karena kesilapan. Jadi Pak, kalau misalnya ada sesuatu yang sama berarti solusinya adalah renvoi ya Pak? Ya memang memang itu faktanya itu. Baik Pak. Selanjutnya kalau dalam hal kode etik nih Pak, apakah ada sesuatu hal yang harus kita perhatikan agar tidak mengancam karir kita di dalam bidang notaris? Ya, kode etik memang wajib. Contoh orang itu hutang jangan bayar. Kita pun ya untuk menjaga pun ya kita pun nggak boleh ngomong si A itu hutang nggak pernah bayar, A yang tinggal di Sagulung itu misalnya hutang nggak pernah bayar, hutang si A, hutang si X, hutang si I, hutang si W nggak pernah bayar, itu nggak boleh. Berarti balik lagi kalau misalnya Bapak sendiri lebih mengutamakan kepuasan klien Bapak dari pembuatan akta-akta yang udah Bapak buat dong? Ya sejauh kemauan klien dan batas kewajaran. Kalau yang dia menghendaki tidak wajar, kita pun tidak mengikutinya. Misalnya sebuah ikatan jual beli, katakan satu masih bayar 10%, dia sudah ingin menguasai, memakai dan seterusnya. Kan kita kalau untuk memberi keadilan semua pihak, itulah kita pagarin, belum bisa, masih dalam ikatan, belum bisa jadi kepemilikan. Jadi kalau soal bagi si pembeli ya kalau bisa perlu saya bayar DP, sudah saya bisa nikmati bangunannya, dipakai di apa, itu kan ya tetap kalau kita ikutin dia puas, kita merugikan si penjual ya tetap keseimbangan tetap yang dijaga. Jadi bukan klien puas kita turutin, nggak ada. Jadi kita kembali ke norma kepatuhan. Ya paling gini sih Pak, kalau dari saya sih sebenarnya kan dari apa yang Bapak udah jelasin nih ke teman-teman yang udah nanyain tadi, Bapak udah rangkum banyak banget nih. Apalagi tugas kita kan sekarang kan terkait dengan etika profesi hukum. Bapak udah cerita banyak hal dari mulai awal Bapak memulai karirnya gitu kan, meskipun awalnya tuh didasari dengan Bapak suka mengurus surat-surat dan segala macamnya seperti itu, dan juga dengan seiring dengan berjalannya diskusi kita, Bapak juga udah ceritakan bahwasannya selama Bapak menangani kasus-kasus
yang diminta oleh klien gitu, puji Tuhan belum ada kendala ya Pak ya yang Bapak rasakan. Dan juga Bapak juga masih bisa menjaga etika profesi Bapak gitu. Kayak tadi Bapak menyebutkan banyak sekali norma kepatuhan, kewajaran, lalu juga norma yang jangan sampai bertentangan dengan kesusilaan dan merugikan kedua belah pihak yang ada di dalam akta. Kalau dari saya sih Pak, dua pertanyaan aja Pak, terakhir aja, kita udah mau closing juga. Kalau menurut Bapak nih, dengan perkembangan dunia notaris sekarang ya Pak ya, kalau dari yang sedikit banyak saya tahu, itu kan sebetulnya di setiap wilayah itu kan notaris kan ada jatahnya ya Pak ya. Ada jatah misalnya di wilayah ini maksimal berapa notaris gitu. Dari Bapak sendiri, apakah Bapak sudah mempersiapkan calon penerus Bapak nih? Karena kalau dari info yang saya tahu, kalau misalnya nanti Bapak memutuskan untuk pensiun, Bapak kan harus menunjuk ya, harus ada nih notaris pengganti Bapak untuk melanjutkan apa yang sudah Bapak kerjakan gitu. Oke, jadi gini, apa yang menjadi biar mahasiswa tahu, dokumen-dokumen yang dibuat di kantor notaris itu adalah dokumen negara. Dokumen negara karena produk-produk dari notaris itu diizinkan memakai simbol negara. Simbol negara itu tidak semua orang boleh pakai ya. Ke asosiasi-asosiasi yang boleh pakai kan hanya notaris ya. Nah, kalau yang lain kan nggak boleh. Kalau dokter mungkin ular sama tabung obat atau tabung laboratorium. Ada juga mungkin di dunia penegak hukum, pengacara mungkin timbangan dan seterusnya. Ada asosiasi macam-macam ya, asosiasi tambang, asosiasi gula, tepung dan seterusnya. Jadi kalau yang bisa memakai lambang negara berarti mewakili negara dalam perbuatan hukumnya. Jadi semua dokumen yang dibuat secara norma adalah dokumen negara sejak tanda tangan. Lalu dokumen ini tidak ada warisannya. Itu bukan warisan. Punya anak cucu diwaris ke anak cucu, nggak ada, kembali ke negara. Cuma kembali ke negara dalam arti ada mekanisme ya. Kalau zaman dulu ke pengadilan negeri ya. Zaman dulu ke pengadilan negeri yang simpan. Lalu ada yang melanjutkan protokol kalau ada. Karena dengan seiring perkembangan notaris banyak, berarti ada organisasi yang mengatur protokol. Dokumen notaris namanya protokol. Jadi itu tidak ada warisan. Kalau kebetulan notarisnya pensiun di kota itu dan ada anaknya atau turunnya kebetulan di kota yang sama, dia boleh serahkan protokol ke yang mengajukan. Jadi tidak mesti ke turunan. Bisa juga notarisnya di Batam, anaknya praktek di luar Batam notaris, dan pada saat pensiun anaknya pun belum memenuhi syarat pindah ke lokasi yang sama pun dia nggak bisa, ataupun berusaha pindah tidak berhasil pun bisa. Pindah pun bukan karena minta dikasih, enggak. Jadi notaris hari ini sudah ada grade A, B, C. Kota metropolitan itu A. Kota-kota besar Indonesia, katakan mulai dari Jakarta, Medan, Semarang, Bandung, Surabaya, Makassar, mungkin Pontianak dan seterusnya yang besar-besar. Nah, lalu ada di bawahnya grade B, mungkin dan grade C. Jadi ini sama dengan era tahun 80-an, dokter-dokter wajib ke daerah kabupaten. Dari kabupaten daerah dan daerah. Nah, di notaris pun sama. Dia harus ke daerah kabupaten dulu, minimal
selama sekian tahun memenuhi syarat. Kalau ada kekosongan di bagian atas boleh pindah. Oh, oke. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi saya summarize-kan, berarti kalau misalnya ini memang kita bilang anak Bapak gitu ya, memang mungkin notaris juga, ya mungkin Bapak pada saat pensiun mungkin bisa terusin gitu ya. Kalau dia harus dalam kota yang sama. Iya, harus di kota yang Kalau sama. kan bisa contoh kebetulan notaris ada turunan dari notarisnya di Batam, anaknya di Balikpapan atau di ya katakanlah di mungkin IKN, ibu kota negara baru misalnya, ibu kota IKN. Nah, kalau tempat berjauhan yang nggak ada cerita, kalau dia harus ada dalam daerah Wilayah yang sebelumnya, sama gitu ya Pak ya. daerah sebelumnya. Oke, berarti Pak, kalau karena berarti saya mau memastikan informasi yang saya punya, berarti memang kalau misalnya nih ya pada saat Bapak pensiun gitu kan, mungkin masih ada tugas yang mungkin kita bilang masih ada yang belum selesai gitu ya Pak ya. Terus mungkin dengan kondisi mungkin kalau misalnya Bapak punya anak notaris, mungkin anaknya di luar kota gitu ya, bahkan tidak mungkin pindah tuh Pak. Apakah bisa Pak ditunjuk notaris lain untuk meneruskan tugas Bapak, atau kira-kira gimana Pak penyelesaian? Tidak ada yang melanjutkan, stop sampai di situ. Jadi PDAM begitu perbaikan pipa di ladang patah, air di Nagoya stop pada saat ditutup. Nggak ada air ngalir lagi, nggak ada. Ladang patah, kerannya ditutup kan Nagoya masih ngalir, itu bohong. Oh, Stop sampai di situ. Oh, berarti pada saat pensiun semua case cut gitu ya Pak Cut ya? up sampai di situ. Oh, oke. Berarti I see. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari Bapak cerita sudah mau menyentuh 24 tahun ya Pak ya, Bapak sebagai notaris gitu ya. Kira-kira boleh di spill gak sih ke kami nih, generasi-generasi muda yang mungkin nanti mau ngikutin jejak Bapak sebagai notaris gitu ya. Kira kesulitan apa aja sih Pak yang pernah Bapak alami sebagai notaris, dan juga gimana sikap Bapak dan apa yang Bapak lakukan gitu untuk menangani kesulitan tersebut gitu. Jadi gini, kadang ya kembali ke kita, kalau sesuatu persoalan yang tidak jelas jangan terima. Kalau ini nggak jelas dan kabur nggak usah terima, sehingga kita sudah tahu sesuatu itu tidak memungkinkan ditangani, ya jangan memaksakan diri sehingga tidak menyisikan problem-problem kerja yang berkelanjutan panjang. Berarti Bapak ibaratnya seperti yang Bapak cerita juga, Bapak belum pernah berhadapan dengan masalah ya Pak ya. Kalau kita tahu sesuatu itu masalah, kita tidak menyentuhnya. Berarti langsung analisa, masuk prediksi di awal gitu ya Pak ya. Jadi pada saat klien datang mendengar cerita, Bapak juga udah, aduh kayaknya nih nggak bisa nih, aduh kayaknya gitu, seperti itu ya Pak. Ya kurang lebih gitu. Jadi kita waktu menerima kan bilang ya semacam sudah di filter, ya kira-kira gitu. Oke Pak, mungkin sebagai closing statement nih Pak, sebelum kita selesai gitu, mungkin bolehlah Pak ke vlognya gitu kan, ke kameranya mungkin kasih sepatah dua patah kata gitu Pak untuk memotivasi kita anak muda yang mau meneruskan jalur hukum ini Pak. Ya memang kalau soal closing saya rasa dari pembicaraan sekian panjang kan sudah banyak bisa diambil ya misalnya bahwa tergantung konteks kita mau kemana. Kalau mau berkecimpung di dunia hukum pasti tetap harus konsisten dan tanggung jawab atas produk. Jadi semua pekerjaan pasti punya bebannya ya, nggak ada. Jadi kadang istilahnya tidak ada makan siang yang gratis, ya kurang lebih mau mencapai jenjang pendidikan tertentu siap mengorbankan waktu, tenaga, niat untuk mendalami, termasuk juga biaya-biaya yang diperlukan. Lalu kerjaan apapun sama, yang penting kalau
bukan semua, bukan bidang tertentu yang akan cemerlang. Jadi cemerlangnya sebuah reputasi kehidupan yang didapat adalah kepuasan. Namanya orang kan ingin capai puas. Puas itu bekerja dalam batas ya kewajaran, tidak merugikan orang lain, dia bisa membaca peluang, mencoba. Jadi kembali lagi ke akar budaya yang bersangkutan. Kalau akar budaya memikirkan egoisnya dia diri sendiri, dia akan setelah mendapat itu dia akan menghabisi sampai akhir hayatnya. Akar budaya tertentu, menurut saya, kacamata saya, ada banyak yang kayak gitu. Saya punya 1M, 10M, saya akan habisin sisa hidup saya. Ini sudah umur 70, ada 10 tahun, uang ini dihabisin dalam 10 tahun. Berarti tidak akan tumbuh kembang dan merajalela, nggak ada. Tapi akar budayanya etos kerja tinggi, jadi walaupun malaikat sudah kasih tahu, Bang, besok saya jemput ya jam 2 ya, dia jam 1 masih beli barang lagi misalnya. Karena malaikat sudah kasih tinggal 1 jam, dia jam 1 masih closing lagi ya. Itulah etos kerja tinggi, padahal malaikat sudah kasih tahu. Jangan-jangan malaikat dari tempatnya sudah pakai satelit, 1 jam lagi saya jemput ya, kayak gitu. Tapi dia tetap, karena semangatnya dia tetap melakukan itu walaupun malaikat sudah jemputnya. Oke, berarti ingin saya semakin sedikit, berarti Bapak menyarankan ke kita bahwasanya etos kerja dan konsistensi itu penting, dan juga bisa dibilang jangan terlalu cepat puas juga gitu dengan yang kita dapat. Dan juga yang terakhir tadi yang saya dapat adalah tetap etos kerja dan bermanfaat kepada masyarakat ya Pak ya, yang tadi saya dapat. Oke, kalau kayak gitu sekali lagi terima kasih Pak Anli buat waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk kita. Jadi sekali lagi sekian untuk sesi wawancara kita, sekian juga untuk video ini. Sekali lagi terima kasih ya Pak, terima kasih semuanya.